Selamat datang di Java tutorial yang ketiga. Kita lanjut untuk class dan constructor. Di yang lalu kita ada create satu constructor. Sekarang kita mau create constructor yang kedua. Oke, constructor boleh beberapa constructor, tapi harus ada perbedaan signature. Signature itu ini. Bagian atas dari constructor ini disebut dengan signature. Oke, jadi kita akan create public lesson 1. Sama, constructor harus namanya sama dengan nama kelas. Yang membedakan dia ada parenthesis, kemudian kita kasih curly braces di sini biar nggak lupa. Ya, langsung mungkin ada kasih lihat ini. Alright. Di dalam sini kita mau kasih yang namanya parameter. Parameter string. Kita mau kasih parameter name. Right. Jadi constructor kita mengandung parameter. Right. Kita akan bilang greeting sama dengan let's say hello. Hello. Salam dulu. Hello. Right. Kemudian di system out println kita akan pakai greeting yang sama. Nah, tapi kita mau tambahkan parameter yang tadi name. Oke. Kenapa ini ada begini-begini nih? Oke, jadi println, tampilkan println. Oke. Greeting, jadi apapun value yang ada di greeting masuk ke sini. Ini kita udah tetapkan value-nya hello. Ya. Kemudian tambahkan double quote dengan space kosong di tengah, ya, untuk memberi jarak antara nanti ini dan ini. Kemudian tambahkan lagi name. Cara ini dibilangnya di Java itu concatenation, ya. Concatenation, karena string sebetulnya nggak mungkin kita A ditambah A sama dengan AA, itu yang benar. Oke, jadi hello ditambah name, ya hello name. Alright, nah hello name kalau kita nggak pakai ini, dia akan nempel. Jadi kita tambahkan ini hello, ini value of hello ditambah spasi ini di dalam dua quote, ya, ditambah nanti the value of name. Apapun itu the value of name. Oke, ini constructor yang kedua. Kita kasih notes constructor 2. Right, kemudian kita balik lagi ke main method. Masih ingat ini waktu kita create objek pertama, kita bisa create objek kedua dan ketiga dan keempat, dan ke-100, dan ke-1 juta, dan ke berapapun dari kelas yang sama. Itulah object oriented programming. Jadi kita bikin blueprintnya ini cuma sekali, tapi objeknya bisa kita create berkali-kali. Itu namanya reusable. Oke, sekarang kita akan invoke atau panggil constructor yang kedua. Constructor yang kedua berbeda dengan constructor yang pertama. Signature-nya berbeda. Lihat, constructor yang pertama dalam kurungnya nggak ada apa-apa, kosong. Constructor yang kedua ada parameter namanya string. Jadi kita di sini harus kasih argument. Argument yang kita mau kasih nama saya, Hishmat. Oke, saya akan kasih argument Hishmat. Kita lihat nanti tampilannya apa. Run the program. Oke, and let's take a look. Alright. Lihat, objek yang pertama hello Java. Objek yang kedua, hello Hishmat. Hello ini adalah value yang ada di dalam kelas. Hishmat adalah argumen yang baru saja kita tambahkan pada objek kedua. See? Objek kedua. Jadi kalau kita mau bikin misalnya kayak surat undangan atau apa, ini juga bisa dengan ini. Ya, salah satunya nanti tujuannya. Ada banyak tujuan lain dari programming language itu. Terutama object-oriented programming. Oke.
Untuk kelas lesson 1 ini saya rasa sudah cukup kompleks, walaupun cukup kompleks untuk hal yang sederhana, untuk hal semacam kayak greeting ya. Sebetulnya kita nggak ada perlunya untuk kita create constructor lagi, karena udah nggak diperlukan lagi ya, atau saya nggak ada ide lagi untuk bikin constructor hanya untuk greeting hello. Tapi saya mau kasih lihat bagaimana kita bisa create method. Anggap bahwa dalam constructor ini saya tidak mau print, right? Saya hapus ini print. Okay. Dan saya rubah sedikit hasilnya di sini. Ini yang tadi itu kita tambahkan aja di sini concatenate-nya. Beres. Jadi constructor yang pertama dia hanya ada greeting hello Java, dan dia tidak ada parameter. Constructor yang kedua, oke, dia ada satu parameter, dia juga ada greeting hello plus name sebagai parameter yang akan masuk kemari. Alright. Sekarang kita mau bikin method. Ini mesti dinaikin. Right. Method sama juga ada modifier public void getPrint. Sebut aja getPrint. Method juga bisa ada parameternya. Cuma kali ini kita nggak pakai parameternya di constructor aja dulu. Oke. Public adalah modifier, sementara kita pakai public. Void ini memberitahu kepada Java bahwa saya akan create method. Method ini mengerjakan sesuatu, tetapi tidak ada value yang akan di return. Dia hanya mengeksekusi suatu tugas. Oke. Apa tugasnya untuk getPrint ini? Ini nama. Oke. Ini identifier. Sama seperti ini nama. Kalau nama method boleh apa saja namanya. Kalau nama constructor harus sama dengan nama kelas. Tentu nama kelas apa saja yang kita mau ya. Oke. Kalau method apa saja. Sekarang method ini saya bilang untuk ngeprint. Kalau tadi pekerjaan print itu ada di dalam constructor, sekarang pekerjaan print ini saya pisahkan dari constructor, saya taruh di dalam satu method supaya kita tahu itu apa itu method. Okay. Print greeting. Dan lihat bedanya. Oke, sudah ini dulu cukup. Jadi kita ada field variable, kita ada constructor 1, kita ada constructor 2, dan kita ada method. Ini kita kasih node method supaya nggak lupa. Oke, kita balik sekarang. Nah, kita lihat sekarang ini apa bedanya. Sama ya, kita punya objek ke-1, kita punya objek kedua, dan kita run the program. Kita lihat hasilnya. Bim salah bim, bukan sulap, bukan sihir. Waduh, nggak ada hasil apa-apa. How come nggak ada hasil apa-apa? Tadi ada hasil karena perintah atau instruksi print ini ada di dalam constructor. Sekarang instruksi printnya tidak ada di dalam constructor. Sebetulnya program itu sudah bekerja. Lesson 1 constructor pertama sudah assign value hello Java pada objek ke-1. Oke. Lesson 1 untuk constructor yang kedua sudah assign value sesuai dengan objek kedua. Dia ada assign value Hishmat plus hello. Sudah, tapi dia tidak ada tugas untuk menampilkan. Tugas untuk menampilkan itu kita pisahkan dalam method. Dan method ini harus juga dipanggil. Betul. Jadi kita sudah create object, tapi kita belum instruksikan objek ini mau diapain. Jadi kita harus tulis begini dulu. Objek ke-1 dot. Nah, kelihatan ini. Semua yang terkait di dalam kelas itu kelihatan. Kita bilang getPrint. Ini. Oke. Objek kedua dot sama. Kita instruksikan getPrint. Sekarang kita run. Kita lihat hasilnya. Oke. Ada objek yang pertama hello Java, objek yang kedua hello Hishmat. Kita bisa buat banyak metode. Setiap metode punya tugas.
Setiap metode punya pekerjaan. Cara ini disebut dengan encapsulation. Oke. Tutorial berikutnya saya akan jelaskan secara teori apa itu encapsulation, kemudian kita akan bikin program yang lebih realistis lah. Kalau ini cuma sekedar hanya greeting, tapi kita sudah cukup bisa memahami how to create class, how to create constructor, how to create another constructor, how to create a method, kemudian how to create an object, ya, kemudian how assign a method pada objek tersebut. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.